Hai TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian sudah bergabung dalam Cool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info mengenai Cool di cabang kalian masing-masing. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Alfi Raja Gugup. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Let's praise God together today. Hallelujah, Jesus. Come on, church, sing it out. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Sing it out. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Sing it out. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you I can do anything. 'Cause I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Kasih tepuk tangan sama-sama ya buat Tuhan Yesus. Come on. Hallelujah. Kita percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amin. Sing it out. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Sing it out with me. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
believe in you. Hallelujah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kami mencintaimu, kami menyayangimu, sebab Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Ku mengasihimu Bapa. Bapa,
katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hanya bagi Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Raja Guguk. Saya melayani Tuhan separuh waktu di gereja JPCC namanya, dan tidak terasa tahun ini adalah tahun ke-21 saya melayani Tuhan sepenuh waktu. I know I'm not that young anymore. Baik, sebelum kita mendengarkan sharing saya pagi hari ini, siang hari ini atau malam hari ini, bagaimana kalau kita berdoa? Let us pray. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh pesan yang datang daripada Tuhan buat setiap kami, apapun keadaan kami, apapun musim kehidupan yang saat ini Tuhan izinkan untuk kami ada. Kami minta Engkau Roh Kudus berbicara, melampaui hamba-Mu yang berbicara dengan terbatas. Setiap kami menerima pesan dari Tuhan dengan tidak terbatas. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Nah, judul pesan saya pagi hari ini atau pesan Tuhan pagi hari ini adalah a relational being atau makhluk relasional. Nah, saya akan mulai dengan sebuah survei dengan judul hubungan meningkatkan daya tahan hidup. Ternyata hubungan tidak hanya baik untuk memperbaiki kesehatan psikologis, hubungan juga bisa mendorong kesehatan fisik. Sejumlah penelitian telah membuktikannya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli di Brigham Young University di Amerika Serikat. Julian Holt-Lonstad, pemimpin penelitian, melakukan rekam jejak kepada lebih dari 308.000 orang dalam kurun waktu 7,5 tahun. Mereka menemukan bahwa orang akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika mereka bisa bersosialisasi dengan baik, aktif dalam komunitas sosial tertentu, menjalin pertemanan, bertetangga, berkeluarga, atau gabungan dari semua itu.
Sebaliknya, mereka yang menyendiri atau terisolasi, pengaruh buruknya sama dengan merokok 15 batang sehari. Wow, sama risikonya dengan pecandu alkohol, lebih bahaya dibanding mereka yang tidak pernah berolahraga, atau risikonya 2 kali lebih berat ketimbang kegemukan. Ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, pertemanan, berkeluarga, dan sebagainya, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain, katanya. Dari sinilah timbul keinginan untuk membantu dan menolong. Karena keinginan inilah, maka ia akan menjaga hidupnya untuk lebih baik dan mengambil risiko lebih kecil terhadap segala sesuatu yang membahayakan kehidupannya. Penelitian lain membuktikan bahwa efek baik dari pertemanan itu timbul karena pertemanan bisa mendorong sistem imunitas tubuh seseorang bekerja dengan lebih baik. Mungkin hal ini dikarenakan oleh kondisi tubuh yang menjadi rileks saat bercengkerama dengan teman, bisa menarik nafas lebih dalam yang melancarkan metabolisme tubuh, bisa tertawa yang memberi efek positif kepada sistem tubuh, saling memotivasi yang akan melipat gandakan energi dalam tubuh, dan sebagainya. Itulah kenapa pertemanan dan bersosialisasi itu menjadi sangat penting. Yang terakhir, riset lainnya berkata bahwa studi dilakukan terhadap pola hidup 7.000 orang selama 9 tahun. Dibuktikan bahwa mereka yang terisolasi itu 3 kali lebih berisiko meninggal dunia dibandingkan mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Orang-orang yang punya kebiasaan buruk terhadap kesehatan seperti merokok, pola makan yang buruk, atau penggunaan alkohol hidup jauh lebih lama daripada mereka yang punya pola hidup yang sehat, yang sangat baik namun tidak punya hubungan relasional yang berarti. Artinya kesimpulannya lebih baik makan es krim dengan sahabat daripada makan salad sendirian. Ya kan? Nah, itu tadi kata beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga non-gereja. Kemarin kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata kita di situ. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, waktu ayat ini ditulis belum ada pribadi Trinitas atau Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi yang menariknya, ayat ini ditulis dengan predikat kita dan bukan predikat aku. Ini kata firman Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga memakai predikat kita. Berarti memang sudah ada di benaknya bahwa Tritunggal ini akan ada, ya, dan mereka hidup dalam sebuah komunitas, three but one. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang berkomunitas. Itu sebabnya yang perlu kita ingat bahwa sejak awal manusia atau teman-teman dan saya, kita diciptakan menjadi makhluk kita dan bukan makhluk aku. Tidak pernah ada di benak Tuhan bahwa manusia itu akan hidup sendirian. Itu sebabnya di Kejadian 2 ayat 18 dilanjutkan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ada 2 kata yang saya highlight di situ, yaitu seorang diri dan juga penolong. Ya. Kata seorang diri di sini berasal dari akar katanya dari bahasa Ibrani itu badat, B-A-D-A-D, yang artinya separation, pemisahan. Ya, implikasinya adalah bagian dari tubuh yang terpisah dari tubuh secara kesatuan itu sendiri, maupun ranting daripada pohon yang sudah tidak menempel lagi kepada carangnya, kepada pokok rantingnya. Terpisah, sendirian, terisolasi. Ya, sekekar-kekarnya tangan teman-teman atau tangan saya, kalau terpisah dari lengan, maka nggak akan ada fungsi banyak. Ya, sesubur-suburnya ranting, tapi kalau nggak tersambung kepada pohon, maka lambat laun ranting ini akan layu, kering, dan bahkan mati. Nah,
Kata yang kedua yaitu penolong, berasal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Ezer, E-Z-E-R, yang artinya mengelilingi, menjaga, dan membantu. Mengelilingi, menjaga, dan membantu. Ya, Tuhan ingin bahwa kehidupan teman-teman dan kehidupan saya pun punya Ezer-Ezer ini loh. Orang-orang yang mengelilingi kita, yang menjaga kita, menjaga kehidupan kita, dan membantu kita waktu di musim-musim kehidupan yang kita perlu pertolongan orang lain. Nah, menariknya Kejadian 2:18 ini ditulis sebelum Tuhan menciptakan Hawa. Ya. Tuhan tahu bahwa manusia pertama ini akan butuh kehadiran seorang penolong, bahkan sebelum Adam merasa dia perlu penolong. Nah, kebanyakan ayat ini dikutip ibaratnya penolong pasangan hidup, ya. Dan menurut saya ayat ini tidak serta-merta berbicara tentang pasangan hidup. Karena kalau memang ayat ini berbicara tentang pasangan hidup, harusnya Kejadian 2 ayat 17-nya bunyinya gini, lalu Adam galau karena dia merasa butuh penolong. Tapi justru Tuhan Allah Bapa bilang bahwa Adam butuh penolong, bahkan di momen Adam merasa nggak butuh penolong. Ya. Dan ayat ini juga ditulis sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Belum ada dosa, belum ada ketidaktaatan manusia, tidak ada hal yang merusak hubungan Tuhan dengan manusia, dan keintiman Tuhan dengan manusia itu masih dalam keintiman yang sempurna. Ya. Hubungan antar manusia pun masih sangat baik. Nah, meskipun waktu di Taman Eden Adam masih tanpa dosa, dia masih sendirian. Itu sebabnya setelah Allah Bapa 6 kali bilang terhadap karya ciptaannya, itu adalah baik, itu adalah baik. Ya. Lalu untuk pertama kali, Tuhan memperkenalkan kata tidak baik. Kapan? Waktu dia melihat Adam, ciptaan pertamanya itu dalam keadaan sendirian. Baik. Hal pertama kali, tidak baik untuk manusia itu seorang diri saja. Nah, pertanyaannya, bila dalam keadaan belum ada dosa, keintiman yang sempurna antara pencipta dan ciptaannya, Tuhan ingin menjadi kita sebagai makhluk relasional. Apalagi sekarang ini, dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan manusia seperti semakin individualis hari-hari ini. Berarti kita lebih butuh lagi untuk menjadi makhluk relasional, bukan? Nah, paling tidak ada 3 gejala yang akan kita alami kalau kita tidak punya hubungan relasional yang kuat. Atau kita tidak tertanam, tidak ada di dalam sebuah komunitas yang sehat. Gejala yang pertama ini, perspektif yang salah. Waktu kita hidup terpisah dari orang lain, kita dengan mudah kehilangan pandangan yang benar atau perspektif yang sehat tentang kehidupan. Kita cenderung melihat hidup hanya dari sudut pandang kita saja, karena kita nggak pernah tahu dari sudut pandang orang lain. Terutama waktu kita mengalami masalah, seringkali kita beranggapan bahwa masalah kita ini yang paling parah. Atau bahkan kita selalu bilangnya ini saking parahnya nggak ada solusi deh kayaknya. Ya. Tidak heran strategi yang iblis pakai untuk menyerang dan akhirnya menghancurkan manusia adalah membuat kita terpisah atau terisolasi, terutama dari hubungan yang sehat, baik dari keluarga maupun keluarga kedua di gereja mungkin. Atau dari orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk menjaga kehidupan kita. Ezer itu tadi. Itu sebabnya kalau saudara ingat, Tuhan menganalogikan kita manusia sebagai domba. Ya, domba tidak pernah diserang oleh serigala ketika dia bergerombol. Lihat ya saudara bahwa teman-teman perlu ingat bahwa domba itu nggak pernah sendirian. Domba, sheep stays in flock, dalam kumpulan, dalam kerumunan. Itu sebabnya waktu si serigala mau menyerang domba, yang dia masuk adalah waktu dia domba sendirian, dia tidak serta-merta mengejar domba ini, tapi yang dia kejar pertama adalah dia ingin memisahkan jarak antara domba dan kumpulannya. Dia akan masuk di tengah-tengahnya supaya kumpulannya makin jauh dan domba ini pun makin sendirian. Setelah itulah baru dia ingin menerkam atau bahkan membunuh si domba ini. Itu gejala yang pertama, perspektif yang salah.
Yang kedua, takut akan keintiman. Orang yang nggak mempunyai hubungan yang berarti lebih cenderung takut akan keintiman atau kedekatan. Ya. Teman-teman tahu kalau kita nggak pernah punya teman dekat atau sahabat, kita lebih susah untuk membuka diri. Lebih gampang untuk pakai topeng supaya kita nggak diketahui kehidupannya seperti apa sama orang-orang lain ya. Dan kita berpikir kalau orang lain benar-benar tahu aslinya kita, mungkin mereka nggak suka lagi sama saya. Mereka mungkin bahkan nggak mau bergaul lagi sama saya. Ya. Lebih baik tertutup deh atau terpisah daripada saya ditolak, dianggap nggak asik sama teman-teman. Ya kan? Nah, tahukah saudara bahwa kedekatan dan keterbukaan memang mengandung resiko. Tapi yang teman-teman perlu mengerti adalah ketidakterbukaan punya resiko yang lebih besar daripada belajar untuk lebih dekat dan mau berani terbuka. Jadi itu gejala yang kedua. Gejala yang pertama perspektif yang salah. Gejala yang kedua adalah takut keintiman. Gejala yang terakhir atau ketiga kalau kita nggak punya komunitas yang tepat atau yang pertemanan yang sehat adalah ini, egoisme. Orang yang nggak punya hubungan yang berarti itu cenderung egois. Hidup yang terisolasi akan menjadikan kita orang yang egois. Ya. Yang ada cuman aku, saya, dan diriku. Makanya Amsal 18 ayat 1 bilang gini, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang gak punya pertemanan yang sehat, setiap kali dikasih pertimbangan yang benar, yang masuk akal, justru dia marah. Itu ciri-ciri orang yang tidak punya komunitas yang sehat atau hidup dalam isolasi. Nah sekarang kita lihat, kalau tadi kontranya, sekarang pronya. Apa bagusnya? Yang teman-teman perlu lebih ingat adalah apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi kalau kita punya hubungan yang dekat. Kita punya orang-orang terdekat kita yang berbicara kepada kehidupan kita. Kita ada di dalam sebuah komunitas yang sehat. Yang saudara, teman-teman bisa harapkan yang pertama ini. Kestabilan. Semuanya katakan sama-sama di rumah. Kestabilan. Hidupnya jadi lebih stabil. Kerohanian kita nggak jadi seperti yoyo, kadang naik, kadang turun, kadang panas, kadang dingin, kadang-kadang suam-suam kuku. Hari ini mau baca firman, besok nggak mau. Hari ini mau dengar nasihat, besok nggak mau. Nah, hubungan yang kita jalin ikut menentukan stabil atau tidaknya kehidupan kerohanian kita. 1 Korintus 5 ayat 11 bilang gini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Yang salah sebetulnya bukan makannya, tapi interaksi yang terjadi di seputar makan itu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya mengadopsi pemikiran yang salah dan bahkan gaya hidup yang salah. Makanya Amsal 13 ayat 20 bilang ini, siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Ya, ada dua kata berbeda di sini. Ya, bergaul sama berteman. Berteman sama orang bebal. Apa sih orang bebal? Orang yang nggak mau dengar-dengaran nasihat orang. Orang yang cuman maunya dia aja. Orang yang bener-bener egois. Cuman berteman aja sama orang kayak gitu jadi malang. Tapi sama orang bijak, kita kudu lebih dari sekedar berteman. Kita harus bergaul. Artinya ada interaksi yang terjadi. Ada pola pikir yang bertukaran. Sehingga kita mengerti kehidupan dari perspektif yang berbeda-beda. Teman-teman, ada kekuatan yang luar biasa dalam menjalani hidup dengan orang-orang yang bijak. Ya, berjalan atau bergaul itu lebih dari sekedar kenal. Ya, namun ada kehidupan yang dijalani bersama. Show me your friends and I will show you your future. Ya, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Yang kedua. Yang pertama, tadi kestabilan, hidup kita jadi lebih stabil, bahkan perasaan kita pun jadi lebih stabil. Kerohanian kita pun, perjalanan kita bersama dengan Tuhan jadi lebih stabil. Yang kedua yang kita bisa harapkan, kalau kita punya komunitas yang sehat, kedewasaan. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Bukan karena kita ulang tahun Sweet 17,
atau Sweet 16 atau apapun namanya itu, or Handsome 15 atau apapun namanya, tiba-tiba besoknya kita jadi lebih canggih, jadi seorang anak, seorang teman, seorang kakak, adik dan sebagainya. Enggak loh. Ya. Di mana sih kedewasaan seseorang itu dilihat? 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Terjemahan lainnya bahkan, aku buang. Rasul Paulus pakai kata, aku buang sifat kekanak-kanakan itu. Seperti saya katakan tadi di awal, jadi tua itu pasti. Tapi jadi dewasa, perlu keputusan untuk meninggalkan atau membuang cara ngomong, cara ngerasa, dan cara berpikir yang masih kesekia-sekiaan. Tapi kadang-kadang saya tahu, saya pernah jadi seperti teman-teman juga. Kadang-kadang kita mau bertindak sebagai orang yang dituakan. Lebih cool kayaknya kalau kita menjadi lebih dewasa daripada usianya. Tapi apakah betul kita betul-betul dewasa, lebih dewasa dari itu? Dari yang kita katakan tentang diri kita? Ingat sekali lagi, orang dewasa itu dilihat dari 3 hal. Cara ngomong, cara mikir, sama cara ngerasa. Anak-anak cuman bisa ngerasa apa yang dia rasain. Dia nggak peduli dengan perasaan orang. Anak-anak dia mikir dulu, dia ngomong dulu baru mikir. Tapi orang dewasa dia berani mikir dulu, baru diomongin. Anak kecil dia cuma mikir apa untungnya buat dia, tapi orang dewasa juga mau mikir apa untungnya buat orang lain. Ya. Kembali saya kutip tadi, show me your friends and I will show you your future. Ya, tunjukkan kepadaku teman-temanmu, maka aku akan tunjukkan kepadamu masa depanmu. Kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang merasa cool tapi sebenarnya masih kesekia-sekiaan, masih kekanak-kanakan, ya masa depan kita juga jadi seperti mereka. Tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin saat ini masih kekanak-kanakan tetapi terus belajar untuk mengubah dirinya menjadi semakin dewasa cara pikir, cara ngomong dan cara merasanya, disitulah masa depan kita juga menjadi seperti itu. Ya, kita nggak perlu kelilingi diri kita dengan teman-teman yang sempurna. That's not the point. Tapi orang yang tidak sempurna tapi mau menyempurnakan, mau memperbaiki, mau menjadi orang yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Ya, kestabilan, kedewasaan yang terakhir, hidup yang makmur. Apa yang dimaksud dengan makmur, Kak? Izinkan saya jelaskan. Hidup yang makmur yang Alkitab catat nanti saya bacakan ini adalah hidup yang berhasil, hidup yang berkembang, hidup yang menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya, hidup yang mengerti tujuan hidup Tuhan buat dirinya sejak dia muda. Itu yang saya maksud dengan hidup yang makmur. Mari kita buka ayatnya, Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan ada 3 kata kerja tadi ya, berjalan, berdiri, dan duduk. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, baca sama-sama yuk. Mazmur 1 ayat 3. Buka kalau belum dibuka atau lihat layar aja, kita baca sama-sama ya. Oke, siap? Ia seperti pohon, baca dong, jangan ngantuk-ngantuk. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Yang ini baca yang keras, pasti kalian mau soalnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Kita lihat dulu ayat ketiga. Ia seperti pohon. Pakai nama teman-teman. Siapa nama teman-teman? George, ya, Clementine, siapa? Budi, Wati, Alfi. Sebut nama saudara. Sebut nama kalian. Ganti kata iya dengan nama kalian. Yuk kita sebut. Kita baca lagi ya. Alfi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berhenti di situ. Pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Semua asupan yang pohon itu butuhkan untuk dia bisa berakar, bertumbuh dan berbuah tidak akan pernah kekurangan. Betul? Frase berikutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hidupnya itu berbuah, fruitful, nggak cuman successful, nggak cuman berhasil,
tapi berbuah. Ada beda banget berhasil sama berbuah. Berhasil itu porosnya cuma diri sendiri. Ya. Tapi kalau berbuah, hidupnya juga dinikmati sama orang lain. Yang berikutnya, dan yang tidak layu daunnya. Imannya nggak layu, pengharapannya nggak layu, perjalanannya sama Tuhan nggak layu. Ya, kehidupan hubungannya dengan orang tuanya, dengan orang terdekatnya juga nggak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekolahnya berhasil, studinya berhasil, mencapai tujuannya berhasil. Kalau teman-teman sudah mulai kuliahnya berhasil. Nanti waktu kerjanya berhasil. Sudah menikah, pernikahannya berhasil. Berbisnis, bisnisnya berhasil. Saya nggak perlu tanya teman-teman rasanya. Siapa yang semua itu tadi di ayat ketiga mau terjadi? Pasti semuanya mau terjadi. Saya mau. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama seperti salib, ada syarat vertikalnya di ayat kedua. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Syarat horizontalnya, kudu cinta firman Tuhan. Ya, jangan lebih cinta Instagram, jangan lebih cinta apa kata netizen, jangan lebih cinta Snapchat, jangan lebih cinta TikTok, tapi kudu lebih cinta firman Tuhan, karena ini syarat vertikalnya. Ada syarat horizontalnya di ayat pertama. Yaitu milikilah 3 jenis orang ini. Orang yang berjalan di depan kita, orang yang berdiri sama-sama kita, dan orang yang duduk di sekitar kita. Apa itu orang berjalan? Orang-orang yang berjalan di depan kita adalah orang-orang yang menginspirasi kita. Orang-orang yang percaya sama kita lebih daripada kita percaya sama diri kita. Orang-orang yang terlalu mengasihi kita sampai dia berani ambil resiko untuk menasehati atau bahkan menegur kita. Dan menantang kita untuk berubah. Yang kedua, orang yang berdiri sama-sama kita. Ya, sebelum kita bisa berjalan, dari duduk, posisi duduk, berdiri dulu, baru berjalan. Berdiri ini adalah posisi orang yang bersiap-siap untuk berjalan. Orang yang berdiri bersama-sama kita, orang yang bergumul bersama-sama kita, orang yang berusaha sama-sama kita, mungkin mau berhenti rokok, berhenti untuk lepas dari kebiasaan buruk, lepas dari ketergantungan kepada apapun. Orang-orang yang juga Tuhan pakai untuk mengasah kita. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi hanya bisa menajamkan sesamanya kalau dalam keadaan dekat. Inilah orang-orang yang berdiri sama kita. Dan orang-orang yang duduk adalah orang-orang yang belajar dari kita. Belajar dari kita, Kak. Saya aja masih belajar. Oh iya. Saya percaya bahwa saudara, teman-teman ini jangan ada anggap, yang firman Tuhan bilang, jangan ada yang pernah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Justru saya juga yakin bahwa orang tua kalian pun masih bisa belajar dari kalian. Justru karena kalian masih muda. Ya, orang yang berjalan, berdiri sama duduk. Kelilingnya diri kita dengan orang-orang seperti ini. Maka, dan jangan lupa tadi, cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Maka ayat ketiga Kejadian, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Gak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Mau kan? Ya. Makanya jangan anggap remeh pentingnya hidup dalam komunitas. Ya, karena kita akan punya hidup yang stabil, hidup yang dewasa, dan hidup yang makmur. Nah, oleh karena itu saya akan akhiri dengan ini. Saya mau nantang teman-teman yang selama ini mungkin sudah ikut kebaktian online atau sebelum pandemi sudah ikut kebaktian offline juga di GB Outbox, di kebaktian youth ini. Tapi selama ini kita belum punya komunitas yang sehat. Hari ini bisa menjadi hari terobosan bagi teman-teman. Putuskan hari ini juga untuk tersambung dengan komunitas. Ya, tidak hanya cuman menancap tapi tertanam di gereja lokal. Karena yang cuman tertanam lah bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kita nggak bisa bertumbuh dalam isolasi. You need some help. Kalian, teman-teman, butuh orang lain untuk membuat kita terus kuat. Apalagi di masa-masa yang membuat kita sering frustasi seperti hari ini. Oleh karena itu perhatikan detail-detail yang ada di layar. Ya, bagaimana langkah-langkah berikutnya untuk bergabung. Mungkin perlu nelpon orang, mungkin perlu hubungi dengan email. Perhatikan sekali lagi ya. Langkah-langkah yang teman-teman bisa ambil untuk tertanam di dalam komunitas youth ini. Ya, tertanam di dalam cool kalau istilahnya. Ya. Cool itu apa sih? Community of love.
komunitas kasih, di mana di dalamnya kita belajar untuk dikasihi dan mengasihi orang lain, belajar untuk menerima dan diterima, belajar untuk diperhatikan dan juga untuk memperhatikan orang lain. Tapi Kak, kayaknya saya trauma deh dengan komunitas. Hati-hati, itu adalah salah satu senjata atau siasat iblis untuk membuat kita trauma dengan namanya komunitas, karena iblis mau seperti domba tadi dipisahkan dari kawanannya. Ya, give it a try one more time. Hanya karena kita pernah memiliki trauma tidak berarti semua komunitas seperti itu, bukan? Teman-teman yang mungkin saat ini juga udah mulai lirak-lirik, ya, hanya karena kita pernah ditolak sama yang satu nggak artinya kita berhenti ngelirik kan? Ya kan, jujur. Yang terakhir, bagi yang sudah tertanam dalam kudos to you, 2 jempol buat teman-teman. Ya, izinkan diri teman-teman ini didewasakan lebih lagi. Waktu ada yang menggesek saudara, jangan kabur, jangan berhenti, ya, get back up on your feet, karena Tuhan percaya bahwa teman-teman ini masih bisa lebih tajam karakternya. Itu sebabnya gesekan itu terjadi. Bahkan saya akan menantang teman-teman yang sudah tertanam dalam kul ini untuk berani ambil tanggung jawab untuk mulai perhatikan teman-teman yang lain, mulai bantu kehidupan teman-teman yang lain. Atau bahkan lebih bagus lagi, mulai sediakan diri untuk jadi ketua kul. Saya yakin Tuhan gak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Ya, saya berdoa Tuhan menemukan itu dari dalam diri teman-teman. Oke, saya akhiri di sini dulu. Saya berdoa supaya teman-teman bisa tidak hanya menjadi pendengar, tapi mulai menjadi pelaku firman. Karena kebenaran tidak mengubahkan kehidupan, kebenaran yang kita lakukan hanya mengubahkan kehidupan. Kita berdoa yuk. Tuhan, biar firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, yang berjalan depan kami, berdiri bersama kami, dan duduk di sekeliling kami. Pertemukan kami dengan orang-orang itu Tuhan, ya, sehingga kehidupan kami terus naik dan tidak pernah turun, mendekat dan tidak pernah menjauh dari rancangan Tuhan. Hidup kami menjadi semakin stabil, hidup kami menjadi semakin dewasa, hidup kami juga menjadi semakin makmur seperti yang Kau katakan di Mazmur tadi. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, mari buka kedua belah tanganmu sebagai ekspresi kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat teman-temanku, biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tanpa syarat, dan persekutuan Roh Kudus menyertai teman-temanku ini. Berkati studi mereka, berkati kuliah mereka, berkati keluarga mereka, pertemanan mereka, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Berkati kul setiap mereka. Terimalah dengan iman berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. See you when I see you. Hai TYO, jadi gimana ibadah kalian hari ini? Pasti kita semua diberkatikan dengan ibadah hari ini. So tune in with us next week in TYO's online service. Untuk kamu yang belum bergabung dengan kul, yuk catat kontak info yang bisa dihubungi untuk join salah satu kul kita. God bless you.